Pertemuan pemimpin ekonomi dunia kembali berlanjut di Nusa Dua, Bali dalam Finance Minister and Central Bank Governor Meeting G20. Menteri Keuangan Sri Mulyani soroti keberhasilan pengumpulan dana perantara keuangan untuk memitigasi pandemi. Di hadapan para Menteri Keuangan negara-negara G20, Sri Mulyani mengapresiasi upaya gotong royong dalam pengumpulan dana perantara keuangan. Pengumpulan dana inklusif ini jadi salah satu capaian kesepakatan dalam G20 jalur keuangan. Kini sudah terkumpul 1,1 miliar dolar Amerika Serikat dan Indonesia berkomitmen mengucurkan dana sebanyak 50 juta dolar Amerika Serikat. Dana perantara keuangan merupakan dana darurat sebagai antisipasi dampak risiko pandemi di masa mendatang. Menkyu juga berharap lebih banyak lagi dana perantara yang bisa terkumpul di masa depan agar lebih banyak negara yang terbantu dan siap menghadapi pandemi berikutnya. Lebih lengkap soal pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani langsung dari Nusa Dua Convention Center Bali. Putri, selamat siang. Jadi apa saja rekomendasi jalur keuangan yang nantinya akan dibawa ke Forum Puncak G20 di bulan November? Yang jadi rekomendasi tentu saja apa yang akan dicapai dalam forum hari ini, pertemuan para petinggi ekonomi dunia dalam FMCBG atau Finance Minister and Central Bank Governor, yang ini merupakan pertemuan ketiga setelah sebelumnya dilakukan di Jakarta dan juga Washington DC. Yang dibahas hari ini Paskas dan juga saudara merupakan rekomendasi yang kemarin lahir di tingkat Deputi Gubernur Bank Sentral. Disebutkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani ada 7 agenda besar yang akan dibahas selama pertemuan G20 jalur keuangan ini, di mana ini merupakan harapan maupun juga cita-cita yang lahir dari situasi di saat ini, yakni adalah terdampak dari perang Rusia dan Ukraina, kemudian juga harga komoditas yang tinggi dan juga inflasi, ancaman inflasi yang tinggi juga di berbagai negara. Tapi lebih lengkap Paskas dan juga saudara, kita dengarkan terlebih dahulu cuplikan pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani berikut ini. We have already seen the surge in inflation leading to faster than anticipated global monetary policy tightening. Given tightened global monetary policy, as well accompanied by liquidity condition, emerging countries will need to be increasingly vigilant, which is going to create vulnerability coming from capital outflow and increase in the cost of financing. So the triple threat of war, surging commodity prices, and increased global inflation that can also increase and creating a real spillover to debt, not only for the low-income countries, but also in the middle-income countries, or even advanced economy. Jadi dalam 2 hari ini, Pascal dan juga saudara, hari ini dan besok tentu saja akan dibahas beberapa agenda-agenda besar, diantaranya soal ekonomi global dan resikonya, kemudian isu kesehatan yang ini juga terkait dengan bagaimana keberhasilan dari presidensi G20 Indonesia dalam mengumpulkan dana perantara keuangan yang sejauh ini sudah terkumpul 1,1 miliar dolar Amerika dan kontribusi Indonesia 50 juta dolar untuk penanganan maupun juga mitigasi jika terjadi pandemi di kemudian hari, kemudian penguatan keuangan global, strategi normalisasi kebijakan jangka panjang, keuangan berkelanjutan. Ini ada hubungannya dengan bagaimana cita-cita Indonesia dalam mewujudkan low emisi karbon atau emisi karbon yang rendah di tahun 2030 dan net zero karbon atau emisi karbon 0 di 2060, kemudian pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan perpajakan internasional. Rapatnya sendiri sebetulnya digelar secara tertutup Paskalis, tapi selalu diperbarui informasinya soal apa yang nantinya akan disepakati maupun juga masih terus dibahas di dalam forum. Menteri Keuangan Sri Mulyani tadi juga berharap bahwa presidensi G20 Indonesia terutama di jalur keuangan ini bisa menjadi jembatan bagi negara-negara anggota G20
G20 maupun juga negara-negara di dunia supaya bisa recover together, recover stronger, atau bisa pulih bersama dan juga lebih kuat bersama jika nanti terjadi pandemi lagi. Khususnya G20 ini juga supaya bisa mencapai apa yang dicita-citakan oleh Presiden Joko Widodo dalam 3 isu utamanya, yakni adalah kesehatan global, kemudian keuangan digital dan juga green industry atau industri yang lebih hijau. Kembali ke Anda Paskalis di studio. Ini melaporkan langsung dari Nusa Dua Bali.